Matius patok ke Persib, Persija lebih kuat di putaran kedua. Bali United kehilangan pemain. 3 hal ini akan kita bahas di video ini. Tapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu agar update terus berita tentang Liga 1 dan juga Timnas Indonesia. Bali United kemungkinan akan kehilangan 3 sosok penting dikarenakan cedera. Menanggapi kondisi itu, Bali United pun dikabarkan akan merekrut pemain baru di jendela transfer Januari 2025. 3 pemain yang bakal absen membela Bali United di paruh kedua Liga 1 2024-2025 tersebut adalah 1. Made Tito Wiratama, kemudian Gede Suno Jiesta, dan yang ketiga Bagas Adi Nugroho. Ketiga pemain ini mengalami cedera di lutut. Mereka harus terpaksa menjalani penindakan operasi demi mendukung perjalanan karir mereka di lapangan. Ya, dokter Bali United Ganda Putra mengatakan ketiga pemain ini juga harus menjalani serangkaian operasi. Tujuannya memperkuat lutut mereka agar kembali kuat di lapangan. Dengan kondisi itu, pelatih Bali United Stefano Cugura ingin timnya mendatangkan pemain baru di putaran kedua nanti. Dia membutuhkan 3 atau 4 pemain, termasuk 1 pemain asing yang belum terpenuhi kuotanya di musim ini. Tetapi kita lihat apakah anggarannya mencukupi, karena 3 pemain cedera ini harus tetap digaji, ya kan? Nah, kemudian harus mendatangkan pemain lagi. Nah, artinya tidak ada yang keluar pemain dari Bali United, tetapi ada yang masuk. Artinya secara anggaran Bali United akan menambah biaya. Nah, apakah ini Bali United akan sanggup melakukan hal ini? Kita lihat saja nanti. Kita bahas hal yang kedua, yaitu mengenai Persija Jakarta. Ya, Persija Jakarta ini seperti kita ketahui mengakhiri putaran pertama BRI Liga 1 ini dengan cukup baik. Skuad Macan Kebayoran menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 31 poin. Nah, peluang Persija untuk menjadi juara BRI Liga 1 ini masih sangat terbuka, sebab mereka hanya tertinggal 7 poin dari Persib yang berada di puncak klasemen sementara musim kompetisi ini ya. Dan juga masih cukup panjang ya kompetisinya, ada sekitar 17 pertandingan lagi. Pelatih Persija Carlos Pena merasa tim asuhannya telah bekerja dengan sangat keras di sepanjang musim 2024. Pelatih asal Spanyol itu sangat mengapresiasi hal itu. Nah, sudah 6 bulan bekerja keras setiap hari. Nah, itu yang dituturkan oleh Carlos Pena ya. Nah, Carlos Pena bahkan menjanjikan hal menarik. Pelatih yang sempat berkarir di Thailand itu menyebut Persija Jakarta akan tampil lebih kuat di 2025. Persija Jakarta akan memulai putaran kedua BRI Liga 1 2024-2025 ini dengan bertandang ke markas Barito Putra ya, yang laga itu akan digelar pada Jumat 10 Januari ya 2025. Nah, Persija Jakarta juga sepertinya akan melakukan perubahan pada skuadnya. Beberapa pemain yang tidak berkontribusi maksimal nih sangat mungkin untuk dilepas. Misalnya bek asing Pedro Diaz. Sejak digait di awal musim 2024-2025, Diaz lebih sering duduk di bangku cadangan ketimbang bermain. Nah, karena di belakang ini Persija memiliki pemain-pemain yang handal ya, ada Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, ini timnas semua ya, jadi luar biasa sebetulnya Persija. Nah, sekarang tinggal sebetulnya kalau dilihat Persija ini perlu konsisten ya. Nah, karena kan ada beberapa yang tiba-tiba menurun gitu ya, nah kemudian bisa naik lagi. Nah, kalau dilihat dari sisi kiper Andre Tani ini cukup bagus, meskipun umurnya semakin bertambah tetapi semakin matang ya kiper Andre Tani ini. Beberapa kali penyelamatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Andre Tani. Jadi Persija di musim ini cukup kokoh, cukup baik ya. Dan juga memiliki Gustavo Almeida yang jadi top skor di depan. Nah, ini luar biasa bagi Persija. Bahkan gaya bermain Persija sudah bermain cukup cantik ya, seperti biasa kalau pelatih memang berasal dari Spanyol. Melakukan ball position, kemudian
strategi menyerangnya yang cukup baik dan bertahannya juga cukup baik gitu. Ini sudah terlihat ya di putaran pertama ini. Jadi sekarang Persija bisa menempati posisi ketiga. Ini pencapaian yang luar biasa dari Persija Jakarta. Sekarang kita bahas poin yang ketiga, yaitu mengenai Matius Pato ke Persib. Nah, Sporting Director PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan ini mengaku sudah menjalin komunikasi dengan salah satu striker asal Brazil, yaitu Matius Pato, pemain yang menjadi bidikan Persib untuk persiapan putaran kedua BRI Liga 1 nanti. Selain Matius Pato, beberapa pemain dengan posisi penyerang juga sudah dihubunginya, namun belum dipastikan bergabung ya, lantaran akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu bersama tim pelatih, terutama Bojan Hodak. Selain Matius Pato, Aditya juga menambahkan bahwa ada beberapa pemain yang menjadi bidikan Mon Bandung, baik yang sedang berkarir di Indonesia maupun yang belum pernah bermain di Indonesia. Nah, kemudian ada rumor mengenai Gustavo Almeida ke Persib. Ya, pria yang disapa Adit itu menegaskan bahwa Gustavo Almeida masih tetap menjadi bagian dari tim Persija. Ya, karena masih ada kontrak di Persija. Ya, adapun daftar pemain asing yang sedang dibidik Persib menurut Adit, yaitu pemain asal Brazil, Eropa, termasuk striker dari Asia. Satu hal yang pasti, sambung Adit, ya, pada putaran kedua BRI Liga 1 nanti, David Da Silva dan kawan-kawan diharapkan tetap konsisten sebagai tim yang belum terkalahkan. Sedangkan Persib ini baru memastikan membawa kembali Zalnando setelah dipinjamkan ke PSIS Semarang pada putaran pertama Liga 1 musim ini, dan merekrut pemain akademi Persib Zulkifli Lukmansyah. Ya, semoga pemain yang berumur 18 tahun ini bisa berkembang di Persib dan menjadi pemain yang luar biasa, bahkan bisa masuk ke tim nasional. Mudah-mudahan ya, kita berdoa. Kemudian meminjamkan satu pemain muda Faris Abdul Hafiz ke Gresik United agar mendapatkan jam terbang. Ya, strategi Persib untuk meminjamkan pemain ke klub yang lain ini sebetulnya cukup baik ya. Kita lihat pengalaman dari Tyrone Del Pino, di mana pada saat itu Tyrone Del Pino tidak perform di Persib. Kemudian Persib yakin bahwa ada potensi di dalam Tyrone Del Pino ini, dan akhirnya meminjamkan ke klub Thailand. Dan pada saat itu di klub Thailand cukup baik dan ditarik lagi ke Persib, dan akhirnya sekarang sudah semakin gacor, semakin gokil, semakin mantap. Jadi strategi meminjamkan pemain ke klub yang lain itu adalah hal yang cukup baik untuk mendapatkan jam terbang dan juga pengalaman yang lebih baik lagi. Apalagi pemain muda Persib yang sudah misalkan dikontrak jangka panjang 3 tahun, kemudian di Persib tidak mendapatkan bermain, lebih baik dipinjamkan ke yang lain. Meskipun sudah dikontrak oleh Persib, dipinjamkan, mendapatkan pengalaman di klub yang lain, dan akhirnya bisa pengalamannya lebih banyak dan nanti bisa kembali ke Persib. Nah, ini hal yang penting, strategi yang sangat baik dilakukan oleh Persib Bandung. Ya, itu saja berita yang terkini dari Liga 1. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.